Selamat pagi teman-teman semua dari Universitas Pertamina ya, khususnya dari UKM Teori Kosmos ya. Benar ya, Teori Kosmos ya. Selamat pagi, semoga teman-teman kita semua dianugerakan kesehatan semuanya, sehat walafiat, dan selalu semangat untuk menimba ilmu, baik khususnya di masa pandemi seperti saat ini. Ya, sebelumnya dari Mbak MC sudah memperkenalkan ya, sudah membacakan CV saya sekilas. Ya mungkin angka baiknya memang saya perkenalan lagi dulu aja. Perkenalkan, nama lengkap saya Aiman Basaruddin. Alhamdulillah sudah sarjana kedokteran. Biasanya di kampus dipanggilnya Aiman. Dan baru mulai koas sebenarnya akhir Mei ini gitu. Jadi sekarang masih menikmati akhir-akhir liburan. Nah, dan alhamdulillah aku pernah mendapatkan anugerah Mawapres UNS yang sebagai utama tahun 2019, tapi di tahun 2020 malah jadinya 23 gitu. Ya, dan sekarang sedang aktif sebagai kepala mentor bidang IPA Sains Center Indonesia. Oke, nah ini dari panitia menitipkan amanah kepada saya untuk menyampaikan materi tentang dari hobi membuat karya tulis ilmiah hingga menjadi Mawapres utama. Gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke materinya, di sini aku mungkin mohon izin sedikit promosi. Aku udah izin ke panitia juga dan dibolehkan. Jadi hubungan aku sekarang sedang aktif di startup company Sains Center Indonesia. Jadi di sini kami berfokus pada pendidikan khususnya di keilmiahan. Nah, di sini ada promo khusus nih untuk kelas online nanti buat peserta pena. Nanti teman-teman bisa akses. Nah, caranya gimana? Yang pertama follow akun dulu Science Center @science_center di Instagram. Nah, terus yang kedua, kalau teman-teman pengen daftar kelas, nanti teman-teman bisa pakai kupon ini 20 SHI Price Ramadan. Nanti kalau misalkan sekarang kan juga masih ada ini nih, masih ada kupon THR. Nanti bisa dikombinasikan nanti biar diskonnya tambah besar gitu. Nah, buat teman-teman nih yang pengen dapat kupon lebih besar, ini teman-teman bisa nih buat story di Instagram. Bisa diceritakan kesan-pesan ikut pena ya. Sorry, ini masih mau aku edit. Ikut pena. Terus nanti bisa tag IG-nya Science Center, Teori Kosmos sama IG-ku @aiman_hilmi. Nah, nanti bagi peserta yang beruntung akan dapat diskon 40% itu untuk milih satu kelas, bebas apapun, nggak harus kayak tulis. Jadi ada macam-macam kelasnya, ada esai, ada literatur review, ada poster, kemudian ada artikel ilmiah dan lain-lain. Nah, ini promonya cukup berlaku hari ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau daftar bisa dipertimbangkan buat hari ini, dan kalau misalkan mau bikin story ya segera juga buat hari ini. Ya, mungkin ini mungkin bisa dicatat ya buat teman-teman dulu supaya nanti nggak ketinggalan diskonnya. Gitu. Karena jarang-jarang SHI itu bagi-bagi diskon yang cukup gede. Gitu. Oke, ya sekian buat promosinya. Ini tadi teman-teman sekarang bisa mulai fokus buat materi yang akan saya sampaikan. Oke, teman-teman kenal siapa beliau? Tentunya kenal ya. Beliau Profesor Dr. B.J. Habibie, almarhum, ya, mantan presiden ketiga kita. Nah, jadi sebelum kita masuk ke tentang materi kali ini ya, sebaiknya kita memang memulai dari alasan kita. Dari alasan kita kenapa kok kita mau berkiprah khususnya di dunia akademis dan juga riset keilmiahan. Gitu. Nah, ini salah satu role model khususnya di Indonesia untuk orang-orang yang berminat atau punya passion di bidang keilmiahan. Jadi dari beliau ini kan misalnya ahlinya di bidang teknik penerbangan dan di Indonesia bahkan dia semangat beliau menimba ilmu itu tidak cukup di Indonesia saja gitu, sampai terbang ke Jerman. Dan di sana beliau mendapatkan banyak fasilitas, mendapatkan banyak privilege sehingga beliau bisa berkembang dan melesat lebih jauh lagi dan bisa melebarkan sayap-sayap bermanfaatannya khususnya di bidang teknik gitu ya, di bidang teknik fisika. Dan bahkan beliau juga menemukan membuat invensi berbagai macam teori gitu, jadi Habibie teorem, Habibie method, terus Habibie faktor dan lain-lainnya gitu. Dan semuanya itu bermanfaat untuk dunia khususnya dunia penerbangan dan dunia fisika gitu. Maka dari itu yang mungkin saat ini agak hilang ya di di kalangan mungkin anak-anak muda gitu. Karena di sini sekarang banyak banget sebenarnya fasilitas untuk kita tuh bisa mengembangkan minat keilmiahan kita gitu dari berbagai macam lomba, konferensi, publikasi jurnal dan sebagainya. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa tujuan kita yang utama
untuk melakukan menulis karya tulis ilmiah adalah untuk melebarkan sayap-sayap kebermanfaatan gitu. Jadi kalau misal teman-teman belum punya intensi seperti itu atau belum punya tujuan seperti itu, bisa dikembangkan dulu, bisa diperbaiki lagi niatnya seperti itu. Oke. Nah, di sini aku mau menekankan bahwa kenapa sih kok kita harus ikut keilmiahan gitu? Kalau kita harus terjun ke dunia keilmiahan kan di dunia ini nggak cuma tentang keilmiahan gitu. Nah, tetapi saat ini yang diutamakan adalah bukan output yang terlihat dari keilmiahan itu sendiri, bukan bentuk dari invensi yang paling penting ya, bukan bentuk dari invensi, bukan bentuk dari temuan kita, bukan bentuk dari proyek kita, tapi adalah bagaimana kita menanamkan mindset gitu. Karena kalau misal teman-teman punya tujuan untuk apa ya, misalnya membuat satu proyek atau apa namanya, membuat suatu invensi dan seterusnya. Tapi kalau misalkan tanpa scientific mindset, pasti teman-teman akan kesusahan gitu untuk meraih ke tujuan tersebut. Nah, jadi sebelumnya aku tekankan bahwa keilmiahan itu bukan suatu pekerjaan. Ilmuwan itu sebenarnya bukan suatu pekerjaan gitu. Ya mungkin kita bisa sebut dosen itu sebagai ilmuwan, profesor sebagai ilmuwan, guru besar sebagai ilmuwan gitu. Tapi itu kan bentuk jabatan dan profesinya. Sedangkan ilmuwan sendiri itu sebenarnya bukan sebuah profesi. Kalau saya pribadi lebih mendalami atau lebih meyakini bahwa ilmuwan itu merupakan sebuah sikap. Ilmuwan itu merupakan sebuah mindset gitu. Dan mindset ini nanti akan insya Allah akan bermanfaat buat istilahnya praktikal dalam dunia kerja, dalam kehidupan yang sejatinya gitu. Jadi secara general kalau misalkan teman-teman berkecimpung di dunia keilmiahan itu akan ada beberapa mindset yang bisa ditanamkan dalam diri teman-teman. Yang pertama adalah curiosity, ingin tahu gitu. Nah, inilah sebagai pelajar ya seharusnya ini sifat yang harus ditanamkan. Kita harus selalu ingin tahu, selalu haus akan ilmu pengetahuan sehingga istilahnya kepo itu sebenarnya nggak masalah gitu. Kepo asal itu kepo dalam menimba ilmu, bukan kepo dalam menguak aib atau mungkin julid atau gibah gitu ya. Tapi kepo dalam apa namanya menimba ilmu gitu. Ini yang dimaksud dengan mindset yang pertama. Lalu yang kedua adalah skeptis gitu. Teman-teman sebenarnya nggak masalah gitu teman-teman bersikap skeptis khususnya dalam hal-hal yang emang di bidang teman-teman dan apa namanya apabila dikritisi atau mungkin ditelaah lebih jauh itu emang akan membuat terdapat maslahatnya buat masyarakat secara umum gitu. Nah, sikap skeptis ini jadi teman-teman harus gimana ya, tidak semerta-merta percaya apa informasi yang teman-teman dapatkan. Jadi teman-teman harus check and balance dulu untuk informasi yang teman-teman dapatkan. Nah, inilah mindset yang masih sangat kurang di Indonesia, khususnya buat netizen-netizen gitu ya di dunia maya gitu. Mereka-mereka ini langsung menerima info apa adanya tanpa mengecek kebenaran di balik itu. Gitu. Jadi pentingnya sifat ilmuwan atau mindset skeptis ini dalam bentuk skeptis ini ya kita harus mengetahui kebenarannya baru mempercayai hal tersebut, informasi tersebut. Lalu yang ketiga adalah open mind. Jadi teman-teman terbuka, tidak tertutup dengan hal-hal baru yang baru teman-teman dengar atau baru teman-teman dapatkan. Gitu. Nah, sifat open minded ini itu sangat penting sebagai kita kalau misalkan kita ingin berkiprah di dunia keilmiahan gitu. Karena kalau misal teman-teman ini close minded, maka teman-teman akan lebih cenderung untuk menolak masukan-masukan terhadap karya teman-teman. Padahal dalam dunia keilmiahan, masukan-masukan dari luar itu sangat penting. Kenapa? Karena dari ide yang kita bangun, kalau misalnya kita dapat bantuan dari yang lain, maka bangunan kita itu akan semakin besar, akan semakin kokoh, dan tentunya akan semakin bermanfaat buat masyarakat. Seperti itu. Lalu yang terakhir, kejap. Sorry. Nah,
Yang terakhir adalah humility, tetap istilahnya apa ya, tetap rendah hati gitu. Kita tidak boleh sombong dengan apapun yang pencapaian kita itu hanya pencapaian sementara gitu. Yang penting adalah bagaimana kita bisa membagikan kebermanfaatan, bukan bagaimana kita menyombongkan kebermanfaatan kita, bukan bagaimana kita membanggakan kebermanfaatan kita gitu. Jadi humility adalah kita sebagai seorang saintis, sebagai seorang ilmuwan atau sebagai seorang yang berkiprah di dunia keilmiahan itu sejatinya bisa bersifat rendah hati gitu. Tidak sombong akan pencapaian-pencapaian hasil kejuaraan, hasil penemuannya dan seterusnya gitu. Boleh berbangga diri, cuma sekadarnya saja, tidak perlu sampai merendahkan orang lain seperti itu. Nah, ini tadi aku bilangin. Jadi ini aku sedikit cerita ya, mungkin di Science Center itu kemarin beberapa waktu yang lalu itu mengadakan rapat terbatas dengan Ketua Dewan Riset Nasional, Dr. Insinyur Bambang Setiadi. Itu kalau misalkan teman-teman kenal ya. Nah, beliau bercerita tentang kiprah beliau dari semasa beliau menjadi peneliti di zamannya almarhum B.J. Habibie, dan kemudian beliau juga dekat dengan almarhum, dan terus kemudian cerita dari situ sampai sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Riset Nasional. Gitu. Ada satu hal yang saya dapatkan dari beliau gitu. Satu intisari yang sangat penting bahwa seorang ilmuwan atau menjadi seorang ilmuwan itu sebenarnya bukan mengabdikan dirinya dalam hal profesi, tapi mengabdikan dirinya dalam hal perilaku dan juga mindset seperti itu. Ini yang perlu teman-teman tekankan. Jadi di sini sebelum kita masuk ke motivasi utama, teman-teman harus tahu dulu nih sebenarnya konsep dasarnya itu apa sih gitu, supaya teman-teman nanti motivasinya bisa tertanam lebih kuat lagi. Seperti itu. Nah, sekarang aku pengen cerita. Tadi lebih ke apa ya, menanamkan mindset ya. Mungkin agak, kalau bahasa Jawanya agak sepaneng gitu. Mungkin agak berbobot, sangat berbobot. Tapi sekarang kita akan lebih ringan lagi buat bahasannya. Nah, ini aku akan cerita tentang pengalaman aku dari awal aku mulai terjun di dunia keilmiahan sampai saat ini, alhamdulillah sudah sudah lebih luas lagi relasinya. Nah, jadi pertama aku terjun di dunia keilmiahan itu waktu SMA. Jadi waktu SMA masih remaja-remaja labil gitu lah ya. Nah, jadi waktu SMA aku diterima di suatu SMA di Yogyakarta. Nah, di sana tentunya biasanya secara umum kan ada ekstrakurikuler ya, kalau UKM sih. Ada ekstrakurikuler gitu. Ekstrakurikuler salah satunya adalah KIR, kelompok ilmiah remaja. Itu umum ya di SMA gitu. Nah, di SMA saya dulu di Jogja juga ada gitu. Ada ekstrakurikuler KIR. Nah, biasanya kalau ada penerimaan siswa baru gitu kan, ada MOS itu kan biasanya ada ajang buat istilahnya eksplanasi atau penjelasan gitu ya. Penjelasan, pemaparan, istilahnya pamer, dan tanda kutip pamer, ekstrakurikuler masing-masing gitu. Nah, si UKM KIR ini dia tuh pamer tuh hasil-hasil pencapaiannya gitu. Dan salah satu pencapaiannya itu ada suatu piagam hadiah yang nominalnya puluhan juta rupiah gitu. Nominalnya puluhan juta rupiah. Nah, dari sinilah awal aku tertarik gitu. Awal aku tertarik masuk KIR gitu. Pengen apa? Pengen dapat duit gitu. Pengen ikut lomba, pengen dapat duit, pengen juara gitu. Oke, aku nggak mungkin ini awal niat masuk ke KIR itu awalnya karena itu. Pengen dapat hadiah, pengen dapat duit banyak gitu kan. Enak ya. Bisa ngabisin duit gitu ya gitu. Punya duit banyak nanti bisa ditabung lah atau bisa digunakan buat yang lain. Nah, ini motivasi pertama aku ketika dulu aku masuk KIR gitu. Adalah hadiah, uang, dan juga Nobel gitu atau kejuaraan. Nah, di tahun selanjutnya setelah 1 tahun belajar di di ekstrakurikuler KIR itu, nah itu aku mulai merubah pandanganku gitu. Jadi ikut hal-hal yang berbau keilmiahan itu sebenarnya nggak cuma masalah hadiah-hadiah doang ternyata. Di sini kita bisa membangun relasi, teman-teman bisa mencari sahabat yang mempunyai visi yang sama untuk mengembangkan dunia keilmiahan gitu, untuk mengembangkan riset-riset supaya di Indonesia ini risetnya bisa lebih maju gitu.
Nah, kebetulan mungkin sebelum aku mendapatkan motivasi ini, itu di awal tahun 2015 sampai pertengahan, itu aku sebenarnya sempat lost motivation gitu, kayak demot. Aku sempat demot. Dulu aku sempat demot di dunia keilmiahan karena ideku itu ditolak terus gitu sama mentor gitu. Nggak diterima di inilah, nggak diterima di itulah. Jadi gagal terus gitu. Jadi aku demot dan akhirnya aku mundur atau putar balik atau belok sehingga jadi aktivis gitu di panitia atau di organisasi lain. Nah, namun pada suatu saat ada seorang teman yang nawarin minta tolong gitu lah ya, minta tolong untuk membantu proyek risetnya dia, gitu. Yang kebetulan didanai sama suatu lembaga. Nah, udah aku cuma sekedar niat bantu dia doang gitu karena aku juga nggak punya minat apapun di bidang yang sedang diteliti, tapi aku cuma niat buat bantu dia menyelesaikan proyeknya dia, gitu. Nah, tapi qadarullah ternyata proyeknya dia itu lolos sampai final, gitu. Proyeknya dia lolos sampai final dan mendapatkan penghargaan khusus dari perlombaan tersebut. Dan dari itu aku belajar bukan dari mendapatkan hadiahnya, tetapi lebih ke feel atau vibes ketika perlombaan tersebut, gitu. Di perlombaan tersebut aku bisa istilahnya bisa menebarkan jaring-jaring relasi ke teman-teman di sekolah lain, khususnya yang sama-sama punya visi atau punya ambisi di bidang keilmiahan, gitu. Jadi karena dulu waktu SMP itu aku jarang buat main keluar SMP ya, gitu. Dan SMA juga waktu awal-awal juga jarang punya kenalan keluar, dan disinilah aku mulai tertarik untuk bisa membangun relasi ke luar lingkunganku sendiri. Gitu. Nah, di tahun 2016 mulai mencoba bangun sesuai dengan passion saya, dan itu pengen mencoba mencari pengalaman lebih dalam lagi tentang penelitian di tahun 2016. Dan waktu itu saya memutuskan untuk membuat suatu penelitian, membangun suatu ide, membuat suatu proyek di bidang kesehatan. Yang kebetulan saya cukup tertarik di dalamnya gitu. Dan saya ingin mendapatkan pengalaman bagaimana sih cara atau bagaimana sih rasanya melakukan penelitian di bidang kesehatan. Nah, disinilah mulai berubah lagi nih niatku dari yang awalnya karena uang, karena materialistis, terus menjadi pengen cari relasi, terus sekarang jadi pengen waktu tahun 2012 itu pengen cari experience, gitu, pengen cari pengalaman. Dan dari pengalaman ini aku bisa belajar banyak karena di pengalaman ini aku juga sekaligus bisa membangun relasi, gitu. Ketika aku membuat proposal, ketika aku meminta bimbingan mentor-mentor yang di luar jangkauan, bahkan sampai waktu itu masih SMA itu sudah coba menghubungi dosen, itu benar-benar suatu pengalaman yang tidak bisa dilupakan ya, karena mahasiswa saat ini pun juga biasanya masih banyak ada kendala komunikasi dengan dosen gitu. Dan kesalahanku untuk komunikasi dengan dosen itu udah aku luapkan semua ketika SMA gitu. Jadi ketika udah masuk kuliah, alhamdulillah sudah bisa komunikasi baik dengan dosen gitu. Jadi salah satu pengalaman yang emang cukup berharga buat saya. Nah, setelah melakukan penelitiannya itu ternyata di bidang kesehatan saya cocok nih. Nah, akhirnya tahun 2017 saya memutuskan untuk mendaftar SNMPTN di UNS, khususnya di Fakultas Kedokteran, yang tadi sesuai dengan minat saya. Dan di sini niat aku masuk itu pengen mencoba mengembangkan juga istilahnya minat keilmiahanku di UNS ini, gitu. Nah, dan ternyata aku cukup terkejut dengan kondisi real yang ada di FKUNS waktu aku awal masuk gitu. Jadi aku mikir kalau misalkan masuk UKM keilmiahan itu pasti bakal dapat banyak proyek penelitian, ternyata nggak seperti itu gitu. Jadi ekspektasi itu terlalu tinggi dengan realita yang ada. Maka dari itu aku merubah niatku yang dari 2017 sampai sekarang ini, aku pengen menjadikan keilmiahan ini, dunia keilmiahan ini sebagai sarana aku bisa membagikan passion, bisa berbagi ilmu, dan juga bisa berbagi kebermanfaatan. Seperti itu. Jadi tidak sekedar hanya menjadi ambisi pribadi. Seperti itu. Kata Friedrich Nietzsche, start with why. If you have strong why, you can bear almost anyhow. Kenapa seperti ini? Karena kalau misalkan teman-teman sudah punya alasan yang kuat, teman-teman sudah punya why yang sangat kuat, rintangan apapun
pasti teman-teman akan berani hadapi, akan teman-teman terobos apapun nanti rintangannya, apapun nanti hambatannya. Kalau misalkan teman-teman punya alasan yang kuat. Jadi di sini saya akan coba berbagi insight saja, bagaimana sih alasan-alasan yang cukup kuat yang bisa dipraktikkan, khususnya dalam dunia keilmiahan. Nah, ini mungkin aku sedikit cerita. Ini aku nggak tampilin slide ya. Aku stop share dulu aja ya. Jadi di sini pengalamanku, karena di sini dari objektifnya adalah sebagai mapres ya, dari menulis KTI sampai menjadi mapres gitu. Nah, ini mungkin sedikit cerita aja di masa-masa kuliahku waktu S1 gitu. Nah, jadi waktu aku awal masuk itu sebenarnya aku sebenarnya pengen banget buat sering ikut lomba-lomba keilmiahan, ikut lomba-lomba penelitian, ikut proyek-proyek penelitian sama dosen gitu. Tapi qadarullah ternyata dari semester 1 sampai semester berapa kemarin 5 itu saya benar-benar nggak dapat proyek apapun dalam konteks penelitian gitu. Dan ini cukup membuat istilahnya ekspektasiku tuh jatuh gitu. Dan ya sudah, jadi aku sekarang cuma fokus di lomba-lomba yang emang ada fasilitasnya gitu, yaitu adalah literatur review yang sedikit nyerempet dunia penelitian. Nah, di awal itu sebenarnya aku sama sekali nggak tertarik buat daftar mapres gitu. Aku sama sekali tertarik buat daftar mapres, aku nggak tahu itu apa itu mapres, itu aku nggak tahu gitu. Dan aku lebih berpassion untuk mengikuti PKM gitu. Kenapa? Karena kayak istilahnya kalau SMA itu kayak opsinya gitu lah ya. Opsinya masa-masa kuliah gitu. Jadi kayak benar-benar ajang yang bergengsi senasional dan diikuti oleh banyak sekali universitas. Dan itu jadi patokan juga untuk akreditasi universitas tersebut. Nah, maka dari itu aku cukup bersemangat untuk ikut PKM. Dan ternyata lagi-lagi Allah masih belum belum memberikan rezekinya di sana gitu. Mungkin rezekiku bukan di sana emang, bukan di PKM. Jadi 3 tahun aku S1, aku kuliah di Fakultas Kedokteran, di S1 Kedokteran. Aku sama sekali nggak lolos satupun pendanaan PKM nasional. Sama sekali nggak pernah lolos. Padahal selalu submit setiap tahunnya gitu. Tapi ya betul seperti ya udah diterima saja gitu. Nah, tapi ternyata di sini dari 1 tahun aku belajar, 2 tahun aku belajar mengamati medan yang ada di FKUNS, ternyata emang passion di keilmiahan itu masih kurang gitu. Dan aku merasa bahwa Allah ini menempatkan aku di FKUNS untuk memberi kecerahan di dunia keilmiahan. Gitu. Aku kalau misalkan istilahnya, kalau dianalogikan ya teman-teman diletakkan gini, punya lingkungan yang bukan buruk ya, istilahnya gelap gitu. Misalkan teman-teman punya lingkungan yang gelap gitu. Nah, teman-teman sebaiknya itu tidak langsung menjudge bahwa wah, ini aku depan di sini berarti aku harus jadi gelap juga gitu. Aku harus meredupkan cahayaku gitu. Bukan. Tapi cobalah untuk berpositif thinking bahwa teman-teman Tuhan letakkan di sana, di lingkungan tersebut itu sebagai lampu, sebagai cahaya untuk menerangi kegelapan tersebut. Dan itulah yang mungkin aku rasakan ketika 1 tahun, 2 tahun aku kuliah di FKUNS ini. Gitu. Jadi tujuanku di sini di FKUNS waktu itu tidak murni pengen benar-benar dapat gelar mapres, enggak. Gitu. Tapi aku pengen passion, pengen lingkungan, pengen vibes keilmiahan yang ada di FKUNS itu meningkat ketika ada kehadiranku. Dan juga sepeninggalku nanti kalau aku udah lulus gitu. Nah, itulah tujuanku mendalami keilmiahan selama di FKUNS gitu, sebagai role model dan juga untuk mengajak dan sharing-sharing ke teman-teman yang lain supaya ikut berminat di bidang keilmiahan seperti itu. Nah, dari mana kok bisa ikut Mapres Mas gitu atau Kak gitu ya. Nah, jadi awalnya itu aku akhir semester 1 ada sebuah webinar ya. Waktu itu kan masih offline ya, tahun 2017 masih offline, tapi si penyelenggaranya ini udah melakukan atau mengadakan webinar gitu. Tapi berbasis chat gitu ya. Kayak apa sih namanya istilahnya ngisi chat lah, ngisi tapi lewat chat gitu. Nah, dari situ aku ada posternya nih masuk ke aku gitu.
Mawapres. Apa sih Mawapres itu? Aku jadi kepo kan. Mahasiswa prestasi. Itu apakah itu lomba semacam PKM juga atau apa gitu. Ya udah aku akhirnya coba ikut webinar tersebut. Itu untuk menambah wawasan. Dan ternyata di Mawapres ini itu yang aku dapatkan itu bukan sekedar kita sombong-sombongan ya, dalam kata kutip sombong-sombongan, banyak-banyakan prestasi, bagus-bagusan KTI, tapi enggak, ini dari pembicara itu menyampaikan bahwa Mawapres ini sebagai loncatan teman-teman untuk membuktikan sudah seberapa sih kapasitas teman-teman khususnya di bidang keilmiahan ataupun di bidang prestasi mahasiswa secara umum. Nah, disitulah aku awal mengenal Mawapres. Dan di saat itu pula aku coba menantang diriku di tahun pertama aku kuliah. Kan biasanya awal semester ya, semester genap gitu. Di semester 2 waktu itu aku coba tantang diriku buat langsung mengikuti kontestasi pemilihan Mawapres di tingkat fakultas. Padahal aku belum pernah ikut lomba, belum pernah juara lomba. Ya paling cuma seadanya aja gitu ya, pernah mengisi di suatu acara atau mungkin jadi staf di suatu organisasi gitu. Ya udah pokoknya seadanya aja gitu. Dan waktu itu karena penilaiannya masih 30% prestasi, 30% bahasa Inggris, 40% KTI, maka aku melihat bahwa potensinya itu ada di KTI. Dan dari situlah aku maksimalkan kualitas KTI-nya. Dan alhamdulillah waktu itu dapat juara 2 di tingkat fakultas, di mana aku masih belum punya prestasi apapun, tapi karena KTI ku peningkatnya paling tinggi, dan itu bisa mengalahkan kakak tingkat saya yang tahun 2015 yang mungkin udah punya juara gitu. Nah ini disinilah awal aku bisa membangun relasi dengan stakeholder yang ada di FKUNS. Gitu. Jadi dalam mengembangkan kebermanfaatan kita juga perlu power ya. Gitu. Kita juga perlu power, dan aku melihat bahwa power dari stakeholder di FKUNS itu menjadi sarana untuk mengembangkan kebermanfaatanku di bidang keilmiahan. Gitu. Dan selama 1 tahun setelah aku ikut Pilmapres yang fakultas itu, kan kalau misalkan yang juara 2 kan nggak masuk ke universitas ya, jadi cuma yang juara 1 aja yang dipilih, ya udah berhenti sampai situ. Dan setelah itu 1 tahun ke depan aku fokus buat belajar dan mencari pengalaman khususnya di bidang literatur review. Nah, dari sini aku benar-benar gak ada istilahnya, ya juara sih pasti semua pengen ya dapat hadiah, pengen menang itu pasti gitu. Tapi itu bukan aku jadiin tujuan utamaku. Nah, di di kampus waktu tahun 2018 aku benar-benar fokus ikut-ikut lomba itu sekedar untuk menimba ilmu. Menimba ilmu itu kan bisa dari siapa aja gitu. Nah, di sini aku karena waktu itu role model di FKUNS waktu tentang dalam bidang literatur itu masih kurang, maka aku coba belajar dari peserta-peserta yang lain. Gimana sih karya-karya mereka yang baik? Gimana sih bagaimana mereview suatu pustaka yang baik? Nanti output-nya bisa bermanfaat, terus kemudian bisa jadi rujukan buat penelitian selanjutnya dan seterusnya gitu. Itu aku belajar bukan dari dosen, bukan dari cutting, tapi malah dari teman-teman lomba gitu. Nah ini salah satunya kan dulu Noval ya, atau Noval ini kan dulu salah satu temanku juga waktu masih SMA di lomba gitu, lomba LKIR. Ini kan salah satu bentuk kebermanfaatan relasi di bidang keilmiahan juga gitu. Nah begitu pula ketika di dunia kampus itu aku juga belajar dari teman-teman yang sesama delegasi lomba gitu. Jadi targetku setiap lomba itu adalah menambah ilmu baru dan juga menambah relasi baru. Bukan target utamanya bukan menjadi juara gitu. Makanya sebenarnya aku kalau misalkan ditujukan untuk menjadi Mawapres pun sebenarnya nggak kepikiran gitu. Kenapa? Karena ya tujuanku bukan cari juara, bukan membanggakan gitu. Aku memang pengen meningkatkan kapasitas diriku khususnya dalam bidang keilmiahan di literatur review gitu. Ya, tapi dan sampai saatnya lah di tahun kedua ada pembukaan Mawapres lagi. Ada pembukaan Pilmapres lagi. Gitu. Nah, di tahun kedua ini aku istilahnya didorong. Sebenarnya aku masih belum pengen ikut ya karena modal kejuaraanku juga masih jujur malah belum ada. Jadi fun fact ya, dulu waktu aku juara Pilmapres Univ di di tahun 2019 itu aku belum punya sertifikat juara. Oke, ini fun fact buat teman-teman. Jadi aku belum pernah juara, dan sertifikat yang aku unggulkan itu kebanyakan dari pembicara. Terus aku pernah ikut sekali konferensi internasional di Polandia itu, dan itu pun nggak juara ya, itu cuma sebagai peserta aja, partisipan.
terus ya lainnya finalis, nggak ada juaranya. Dan mungkin ditambah dengan sertifikat kepanitiaan. Waktu itu aku jadi ketua event nasional, temu ilmiah nasional, yang istilahnya kebetulan waktu itu UNS dapat tender ya jadi tuan rumah. Itu aku jadi ketuanya. Dan ternyata powernya cukup kuat gitu. Bahkan kalau misalkan teman-teman ini suka jadi aktivis di kepanitiaan nasional, kalau teman-teman jadi ketua atau petinggi-petingginya itu skornya cukup tinggi gitu. Jadi teman-teman nggak perlu gengsi untuk daftar Filmapres gitu, karena itu juga ada bobotnya gitu. Dan mungkin dari situlah yang bisa membawa aku jadi juara jadi Filmapres utama di tahun 2019. Bukan dari juara-juara, tapi malah dari sertifikat-sertifikat lainnya gitu, pembicara, aktivis dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi di sini aku aku melihat bahwa kalau misalkan teman-teman mau menjadikan juara sebagai tujuan itu ya nggak apa-apa, itu nggak masalah gitu. Bahkan emang tujuannya lomba ya emang juara gitu. Kalau misalkan ikut lomba nggak juara ya buat apa gitu ya kadang. Kalau orang-orang mikirnya gitu. Tapi bebas teman-teman sih bisa memilih, bisa menentukan tujuan masing-masing. Tapi kalau saya pribadi targetku itu adalah belajar. Jadi ikut lomba itu untuk belajar. Makanya ketika teman-teman sudah menjadikan tujuan, maka teman-teman itu pasti akan menjadikan kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian teman-teman ke arah tujuan tersebut, itu pasti akan menjadi sebuah istilahnya sebuah kesukaan gitu. Dan dari sebuah kesukaan nanti bisa menjadi hobi. Makanya mungkin teman-teman yang lain itu melihat kalau Aiman itu sebenarnya hobi bikin retrieve gitu, ikut lomba retrieve, hobi banget sih ikut lomba gitu. Padahal sebenarnya itu bukan hobi gitu. Emang aku pengen menjadikan lomba-lomba itu sebagai fasilitasku untuk belajar, khususnya di bidang keilmiahan di literatur review gitu. Nah, itulah istilahnya sejarah ya, sejarah kehidupanku di kampus sampai aku jadi Mawapres. Gitu. Nah, terus di tahun selanjutnya kan aku masih punya satu kesempatan lagi nih, karena di tahun 2019 itu aku belum dapat rezeki buat maju ke nasional. Waktu itu cuma sampai di tahap univ saja, belum lolos di nasional. Dan berarti aku masih punya kesempatan satu lagi untuk jadi Mawapres perwakilan UNS ke nasional. Tapi qadarullah ya selama 1 tahun sebelum menjelang tahun ketiga itu sudah ada beberapa sertifikat juara gitu. Alhamdulillah akhirnya dapat juara gitu. Nah, dan ternyata sertifikat juara itu bukan bukan jaminan aku juga jadi bisa lebih unggul dibandingkan dengan yang lain gitu. Dan ternyata qadarullah-nya waktu seleksi yang tahun 2020 itu udah kena pandemi ya, kita udah dalam kondisi pandemi. Dan itu sedang chaos-chaosnya, apalagi di pendidikan kedokteran gitu ya. Itu lagi chaos dan waktu itu bertepatan dengan banyak ujian gitu, banyak ujian selama ketika berlangsung Filmapres di tahun 2020. Jadi aku kurang maksimal dan emang aku mengesampingkan hal tersebut karena emang utamanya di kuliah atau teman-teman kuliah kan pasti diprioritaskan yang kuliahnya dulu ya. Pasti diprioritaskan untuk ujian-ujian dulu dibandingkan dengan lomba yang atau mungkin yang penunjang-penunjang lainnya gitu. Makanya di tahun ketiga aku tidak terlalu fokus untuk menjadi Filmapres karena aku rasa aku udah cukup mendapatkan pengalaman, udah cukup bisa membuktikan bahwa diriku layak gitulah ya untuk bisa menjadi Mawapres pada tahun 2019 gitu. Dan itu aku kembangkan terus minatku, passionku hingga saat ini. Oke, aku balik lagi ke PPT-nya. Oke, tadi buat cerita-ceritanya udah ya. Oke, kita lanjut. Apakah udah kelihatan buat PPT-nya? Iya, sudah kelihatan, Kak. Ya. Nah, sekarang aku mulai masuk ke yang tadi udah cerita-cerita, terus tadi aku pertama ada penanaman mindset, sharing mindset, terus kemudian udah sharing-sharing cerita gitu. Nah, sekarang aku mulai masuk ke yang teoretikal. Oke, yang masuk yang teoritis ya, teoritis praktis untuk penulisan KTI. Nah, di sini aku nggak mau menekankan KTI itu apa, bab 1 sampai bab 5-nya seperti apa, enggak. Aku cuma pengen jelasin secara umumnya aja supaya teman-teman ini bisa membuat KTI itu yang berimpact, punya dampak dan bermanfaat gitu. Nah, sebagian besar itu kan teman-teman ya mungkin udah jadi rahasia umum kalau misalkan orang-orang yang ikut lomba KTI gitu biasanya bikin inovasi, bikin apa gitu-gitu, itu sekedar buat ikut lomba aja. Habis ikut lomba, kelar. Nggak ada manfaat apa-apa buat masyarakat, nggak ada manfaat buat apa-apa
buat kalangan akademis atau mungkin buat diri teman-teman gitu. Udah cukup sampai lombanya itu udah selesai. Nah, di sini aku bakal sedikit berbagi insight atau apa ya, sebenarnya apa aja sih yang bisa dilakukan supaya KTI kita itu nggak mentok ketika lomba aja, gitu. KTI kita itu nggak mentok ketika lomba aja. Nah, yang pertama, teman-teman bisa melakukan direct project. Maksudnya gimana direct project gitu. Nah, direct project ini teman-teman bisa melakukan mengaplikasikan project teman-teman, entah itu teman-teman punya inovasi, entah itu teman-teman punya suatu program bentukan teman-teman, atau teman-teman punya sebuah apa ya, temuan yang bisa diaplikasikan di masyarakat gitu, entah nanti lewat project, sosialisasi, intervensi atau yang lainnya gitu. Nah, buat yang direct project ini aku punya seorang role model. Mungkin teman-teman juga ada yang kenal ya, namanya Kak Lutfi Abdullah gitu. Bisa apa namanya, bisa dipanggil Kak Upi biasanya. Nah, beliau ini apa namanya, seorang peneliti di bidang kesehatan, khususnya dispesialisasikan di nutrisi dan juga psikiatri, nutrisi psikiatri. Dan aku sangat salut kepada beliau, saya yang fans gitu lah ya, fans atau kagum kepada beliau, bahwa setiap temuan-temuan beliau itu diaplikasikan ke masyarakat, ke lingkungannya gitu. Misalkan beliau menemukan belajar tentang nutrisi apa saja yang bermanfaat buat mungkin orang-orang yang kena depresi atau mungkin kena mental gitu lah ya istilahnya ya. Nah, itu gimana sih kebutuhan nutrisinya supaya bisa dipenuhi gitu, dan beliau ini membuat apa namanya, bentuk pangan-pangan fungsional, dalam bentuk pangan-pangan fungsional langsung diimplementasikan ke lingkungannya. Bahkan ada juga nggak cuma buat psikiatri, tapi juga buat perbaikan gizi dan seterusnya, itu juga diimplementasikan ke masyarakat. Gitu. Jadi ini salah satu bentuk real direct project ya, direct project dari KTI teman-teman. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah komersialisasi. Nah, kenapa kok mungkin konteks komersialisasi ini cukup mungkin kalau misalkan teman-teman sekilas kan mungkin agak berbau-bau politisan negatif kita ya, gitu. Tapi sebenarnya penting, ini sangat penting teman-teman untuk mengkomersialisasikan ide teman-teman, gitu. Kenapa? Karena itu hak milik teman-teman gitu. Itu hak teman-teman untuk memiliki kepemilikan terhadap ide teman-teman, terhadap inovasi teman-teman. Dan itu perlu dibuktikan, hak itu perlu dibuktikan secara konkret dalam bentuk komersialisasi atau dalam bentuk paten. Itu bisa lewat haki atau hak kekayaan intelektual, atau mungkin teman-teman bisa mengajukan proposal ke perusahaan supaya nanti bisa dimasifkan gitu, misalkan dalam bentuk produk pangan atau teknologi dan seterusnya, itu misalkan bisa terbukti bermanfaat untuk masyarakat, bisa mengajukan proposal ke perusahaan, nanti bisa dimasifkan produksinya, bisa dijual, bisa diproduksi secara lebih massal, dan teman-teman pasti juga akan dapat royalti dari situ. Gitu. Nah, makanya ini cukup penting ya, gitu. Nah, mungkin sini aku sedikit cerita lagi, kenapa sih kok komersialisasi itu penting, gitu. Teman-teman mungkin tahu ya, yang di teknik sipil khususnya mungkin ya, atau mungkin teknik arsitektur ya. Kita harus tahu konsep fondasi dasar jaring laba-laba ya, gitu. Nah, itu kan sangat bermanfaat ya buat perkembangan dunia pembangunan, karena itu sangat cost efektif, mengurangi sampai kalau nggak salah sekitar 30% penggunaan modalnya gitu, sampai hemat sebesar itu. Nah, tapi waktu itu kan dikembangkan di zamannya almarhum mantan presiden kedua kita, almarhum Soeharto. Nah, waktu itu belum ada payung hukum yang bisa memayungi hak kekayaan intelektual gitu. Makanya waktu itu jadi ada minus untuk ada kasus untuk yang merugikan si penemunya ini, gitu. Dan sudah seiring berjalannya waktu, si penemu ini harus menemukan hal baru supaya bisa diakui hak kekayaan intelektualnya. Makanya setelah menemukan ada konsep baru jaring laba-labanya itu, konsep fondasi jaring laba-labanya itu ada konsep baru. Nah, makanya setelah itu langsung dipatenkan gitu, sehingga bisa dapat royalti yang lebih banyak. Dan tentunya ketika itu dimasifkan, maka yang mendapat atau istilahnya branding-nya itu pasti dari penemunya. Nah, terus yang ketiga itu ada yang paling minimal mungkin lah, kalau ini aku bisa sebutkan ya, itu minimal teman-teman ketika udah ikut lomba, teman-teman publikasikan ke teman-teman. Bisa jurnal ilmiah atau media massa, tapi saya sarankan lebih ke jurnal ilmiah yang sudah terakreditasi dengan baik. Gitu. Kenapa kok penting? Nah, karena kita nggak tahu, siapa tahu ada orang lain yang membutuhkan
karya kita sebagai fondasi keilmuan penelitian dia gitu. Jadi istilahnya kita kayak menyumbang satu bata kecil untuk bangunan yang lebih besar gitu. Karena kita nggak tahu, siapa tahu nanti ada proyek yang lebih besar yang bisa memayungi kebermanfaatan lebih besar lagi dengan bata kecil kita, dengan kita menyumbang bata-bata kecil tersebut gitu. Karena dengan publikasi kan pasti teman-teman bakal disitasi dan seterusnya untuk karya teman-teman ya. Kalau misalkan ada yang membutuhkan. Makanya dari situlah tindak impact seminimal mungkin adalah publikasi, karena kita sekaligus kita membagikan apa yang sudah kita temukan gitu. Tidak dipendam sendiri gitu ya. Nah, lalu sebenarnya gimana sih, kan sekarang pandemi Kak, sekarang pandemi Mas, kan susah buat bikin inovasi, bikin penelitian dan seterusnya gitu. Nah, namun sebenarnya suatu krisis itu bisa dilihat sebagai suatu masalah yang menghambat atau sebagai sebuah peluang atau opportunities. Nah, di sini aku melihat kalau COVID-19 ini sebagai opportunities untuk di bidang keilmiahan. Kenapa? Karena COVID-19 ini kan impact-nya ke semua faktor ya, ke semua lini, ke semua sektor. Maka COVID-19 ini bisa ditinjau, bisa diteliti dari semua lini itu sendiri, mau dari pembangunan, mau dari kesehatan, mau dari teknologi dan seterusnya gitu kan. Pasti banyak inovasi-inovasi yang berkembang di COVID-19 ini gitu. Kan banyak tuh inovasi dalam ya entah masker, entah itu APD, entah itu vaksin, obat dan seterusnya, teknologi juga misalkan dari dunia pendidikan gitu ya. Pasti peneliti itu berlomba-lomba menciptakan suatu sistem edukasi yang efektif, misalkan lewat Zoom, Google Meet atau yang lain-lain, kan itu bisa diteliti, itu sebagai peluang. Makanya aku bisa katakan kalau krisis itu juga bisa dilihat sebagai peluang gitu, untuk kita bisa meluaskan kebermanfaatan kita dari segi ilmiah gitu. Nah, selain itu dengan adanya COVID-19 ini kan kita kalau mau ikut lomba atau mau ikut konferensi kan biasanya harus pergi-pergi gitu ya, harus naik pesawat, naik kereta, pindah keluar kota, keluar negara, itu kan mobilitasnya cukup tinggi dan itu membutuhkan banyak modal gitu. Nah, dengan adanya mobilitas yang lebih rendah ketika kondisi pandemi ini, tentunya teman-teman tidak menjadikan masalah seperti akomodasi dan seterusnya itu menghambat untuk teman-teman berkarya gitu. Lalu yang ada sosial yang selanjutnya itu teman-teman juga bisa lebih mudah untuk melakukan multitasking gitu. Kayak misalkan teman-teman ini mungkin ada yang sambil ikut webinar yang lain, atau mungkin sambil menggarap tugas, atau sambil yang lain, kan bisa multitask ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kuliah secara live atau mungkin secara langsung gitu kan, atau mungkin misalkan saya nih ngisi di kelas secara langsung, di kelas teman-teman secara langsung gitu kan, pasti agak susah ya kalau misalkan mau multitasking gitu. Pasti akan fokus membandingkan saya yang ada di depan kelas. Ini sebagai potensi juga teman-teman bisa mengembangkan di dunia keilmiahan itu. Jadi teman-teman bakal lebih mudah sambil kuliah, sambil berkarya juga bisa gitu. Terus juga bentuk adaptasi sekarang sebagai juga mungkin bisa jadi hambatan, juga bisa menjadi peluang gitu, karena adaptasi dari model tradisional ke model konsep online ini kan juga istilahnya bisa menjadi suatu peluang supaya teman-teman ini menemukan potensi teman-teman gitu. Bisa jadi dengan konsep online gini, teman-teman jadi lebih enak untuk presentasi, bisa sambil baca tulisan misalkan, atau mungkin bisa lebih mudah untuk membuat inovasi-inovasi yang berbasis digital itu kan, karena sekarang eranya digitalisasi. Nah, COVID-19 ini kan sebenarnya membantu akselerasi digitalisasi tersebut gitu, karena mau nggak mau memaksa semuanya dalam bentuk digital gitu. Jadi adaptasi ini juga sebagai sebuah opportunities gitu. Nah, ini tadi peluangnya lebih besar juga, lebih cashless gitu ya, minim modal dan seterusnya, tidak perlu uang banyak dalam kondisi pandemi seperti saat ini dan lain-lain. Itu kenapa kok aku bisa lihat pandemi ini sebenarnya bukan sebagai hambatan, tapi lebih sebagai peluang ya, teman-teman bisa mengeksplor bidang-bidang keilmiahan yang relate dengan COVID-19 gitu. Karena kan semua sektor tadi sudah aku sebutin itu terimpact gitu ya, terdampak.
Nah, ini ya, hambatan itu bukan sebuah masalah. Gitu. Kita harus bisa melihat itu sebagai opportunities atau kesempatan and break your limits. Ya, mungkin sekian penyampaian dari saya. Mungkin mohon maaf ya, beberapa masalah teknikal di karya tulis. Ini aku coba tujuanku juga cuma pengen sharing insight dan juga mindset ke teman-teman tentang dunia keilmiahan supaya teman-teman ini berjalan atau melalui jalan keilmiahan ini tidak dengan enjoy gitu, bisa dijalani dengan enjoy. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin keep in touch dengan saya, bisa diskusi lebih lanjut, bisa lewat WA, LinkedIn, IG atau Line sama ID-nya, atau lewat email juga boleh. Gitu. Ya mungkin cukup sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC. Wow.